Pemirsa, Anda masih bersama kami di program spesial upacara penurunan bendera HUT ke-79 RI bersama saya Bremana Atenaya dan juga rekan saya. Ya, dan saya Nadia Valeri. Pemirsa, kita langsung bergabung dengan Abraham Silaban yang berada di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, dan Bayu Pradana yang berada di Istana Merdeka, Jakarta. Kita ke Abraham Silaban terlebih dahulu. Ya, Abraham, bagaimana di sana situasi terkini jelang upacara penurunan sore nanti? Bremana Nadia dari Ibu Kota Nusantara, kami mengabarkan kepada Anda di studio dan kepada pemirsa bahwa suasana di sini jelang upacara penurunan bendera Sang Merah Putih di halaman Istana Negara tidak jauh berbeda layaknya persiapan tadi pengibaran bendera yang kita sudah saksikan. Serangkaian persiapan dioptimalkan, pengamanan sudah dilakukan. Kami tadi dipaksa untuk keluar terlebih dahulu untuk memastikan bahwa Pas Pampres melakukan screening di seluruh area ring 1 ini di halaman Istana Negara yang persis ada di depan patung Garuda. Kalau kita lihat semuanya sudah bersiap-siap, tim sudah bekerja baik itu teknis dan kemudian support termasuk juga penjagaan, pengamanan, semua bersinergi untuk memastikan bahwa upacara penurunan bendera negara Sang Merah Putih berjalan dengan aman, lancar, sebagaimana yang baru saja kita saksikan pengibaran bendera yang begitu luar biasa. Bertindak tentu saja sebagai inspektur upacara adalah Presiden Joko Widodo yang untuk pertama dan terakhir kalinya akan memimpin upacara detik-detik peringatan proklamasi dan pengibaran bendera merah putih, termasuk juga pada hari ini penurunan bendera merah putih yang dijadwalkan pukul 17 waktu Indonesia Tengah, artinya pukul 16 ya waktu Indonesia Barat. Nah, untuk menantikan persiapan itu maka ada sebagian pengunjung di sini ataupun undangan, tepatnya bukan pengunjung ya, undangan yang datang di sini. Mereka melakukan swafoto dan sebagainya, dan ada berbagai blok yang disiapkan dari tamu, dari tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, warga masyarakat, termasuk ada juga pejabat tinggi negara, tamu negara, dan lain sebagainya. Yang mereka tadi yang sudah hadir di pengibaran, nah kiranya seperti tamu undangan lainnya, dia tidak akan hadir lagi di acara penurunan karena kan berbagi kuota. Tapi kalau kita lihat di sini, inilah suasana terkini. Saya ingin tunjukkan kepada Anda, memang tidak sembarang orang bisa masuk dan mengakses tempat ini, tapi ini adalah wajah-wajah sumringah yang sudah tiba di sini. Halo ibu-ibu. Mana semangatnya? Merdeka. Kurang semangat. Sekali lagi ya. Merdeka. Harus 3 kali katanya petikannya. Merdeka. Luar biasa. Bapak Ibu mau saya ambil alih itu nanti? Janganlah. Karena saya bersiaran bukan sebagai MC di sini. Tapi lepas dari itu, pada datang dari mana? Luar biasa, warga setempat lah ya. Luar biasa. Luar biasa. Lokal, mereka juga difasilitasi untuk datang ke sini. Memang terbatas. Secara jumlah kan 1.300. Tapi pada prakteknya memang ini tidak bisa dilakukan sebanyak-banyaknya karena memang ada keterbatasan logistik konsumsi dan lain sebagainya. Nadia, Bremana? Ya, Abraham, kalau Anda tadi sudah menunjukkan bagaimana tamu undangan yang ada di sana, kemudian bagaimana sih warga lainnya yang mungkin tidak punya undangan, lalu ingin menyaksikan, apakah masih bisa masuk atau semuanya sudah diblok untuk mereka yang dapat undangan saja? Ya, sesungguhnya ada beberapa lokasi yang mereka bisa akses, seperti wilayah subuh kebangsaan. Disebutkan mereka bisa akses wilayah tersebut, tapi tetap juga dalam pengamanan. Seperti ini, upaya pengamanan masuk di sini. Saya pikir tadi Bremana dan Nadia bertanya kepada saya mendengar sesuatu tadi di telinga saya. Tapi saya lanjutkan laporan saya, bahwa ini yang bisa kita lihat, setiap yang masuk ke area ini diwajibkan untuk membawa undangan. Undangan itu adalah undangan atas nama pribadi mereka masing-masing, dan satu undangan hanya berlaku untuk 1 orang.
Dan ini adalah satu ketentuan yang memang wajib dilakukan di sini, termasuk juga ada imbauan untuk menggunakan pakaian adat daerah. Bebas tentu saja, tapi tetap harus mengutamakan kesantunan dan kesopanan, dan tetap harus menjaga ketertiban di tempat ini. Swafoto, foto, dan lain sebagainya bisa dilakukan, tapi lagi dan lagi tentu saja ada batas-batas. Seperti misalnya ini kan area kan, saya ajak lebih dekat ya. Area ini kan sedang disterilisasi karena habis hujan. Coba Anda bisa lihat di sana, sedang dilakukan semacam pengepelan ya, ataupun pengeringan tepatnya setelah hujan yang relatif cukup lebat untuk wilayah Ibu Kota Nusantara. Karena disebutkan bahwa Ibu Kota Nusantara ini jarang sekali ya turun hujan, apalagi selebat yang tadi. Dan upaya untuk kemudian membersihkan, Anda bisa lihat di sana, dilakukan oleh petugas kebersihan. Dan untuk area yang namanya lapangan hijau, ini sudah tidak bisa diakses dan diinjak-injak lagi. Jadi itu untuk memastikan bahwa segala sesuatunya sudah tertata rapi dari segala bentuk persiapan yang sudah dilakukan oleh panitia di tempat ini. Dan sungguh luar biasa tentu saja momen ini, karena lagi dan lagi kalau kita bicara mengenai penurunan bendera, dan sama halnya seperti layaknya di pengibaran bendera, ini adalah yang pertama kali dilakukan di Ibu Kota Nusantara, dan juga pertama dan terakhir kali akan dilakukan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo. Serangkaian hiburan kesenian sudah mulai kita bisa dengarkan di sini. Sudah ada yang akan diputarkan di sini, tapi ada sebentar. Bu, bisa bergabung sebentar? Nah, ada warga yang datang ke sini. Mari Pak, sebentar Pak. Nah, saya ingin tanya ini dari mana? Dari mana Ibu? Sebentar sini, jangan mengganggu orang yang lewat. Boleh maju sedikit Pak? Ibu, dari daerah mana? Dari Kalimantan Timur. Dari Kalimantan Timur. Di mananya? Dari Samarinda ya Bu ya. Samarinda. Ibu juga dari Samarinda. Sama dari Samarinda juga. Oke. Ini pakai pakaian apa Ibu? Adat Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Iya, Dayak. Oke. Oh, ini adat Dayak ya? Dayak, Oke. Kalimantan Tengah. Ini apa yang digunakan di kepalanya? Bulu burung. Oke. Itu bulu namanya. Luar biasa. Dapat souvenir juga ya? Dapat ya. Dapat bekal makanan juga ya? Dapat. Oke, boleh kita intip-intip lagi sedikit saja. Oke, mari ke sini Bu ya. Boleh geser ya sebentar ya Pak ya, Bu. Nah, kita akan lihat apa yang mereka dapatkan. Nah, sebentar ya Bu ya. Boleh saya buka? Boleh, silakan. Kita sudah dapat izin. Budimansyah tolong ditunjukkan. Nah, tolong ditunjukkan. Nah, ini dia souvenir yang didapatkan oleh undangan yang hadir di sini. Ada topi, ini topi. Kemudian juga kita bisa lihat ini jaket ya. Oh, ini baru nih. Tadi saya melihat kaos. Ini jaket ya? Oke, langsung sama tasnya dia. Oke. Ini apa nih? Oh, ini buku ya. Ya, inilah buku ya. Buku ini akan digunakan ya Bu ya nanti ya. Digunakan mungkin jadi catatan diary untuk pertama kali menyaksikan upacara kemerdekaan Republik Indonesia, penurunan, dan dilakukan di Ibu Kota Nusantara. Senang ya Ibu? Siap, senang banget sudah pertama kali di sini ya kan, acara 17 Agustus. Dengan Ibu siapa namanya? Eva. Bu Eva ya. Bu Eva, apa harapannya di semarak kemerdekaan Republik Indonesia? Semoga Indonesia lebih maju lah. Ya. Bapak dengan pakaian adat apa ini Pak? Solo. Pakai adat Solo. Bapak asli Solo? Enggak, saya dari Jakarta, tapi kerja di Kaltim. Luar biasa. Pak, semarak kemerdekaan apa yang ingin disampaikan? Ya mudah-mudahan ini kita lihat progres IKN luar biasa ya. Jadi mungkin bisa tetap berlanjut. Lu juga mungkin Indonesia maju tadi dengan Nusantara baru itu mungkin. Luar biasa. Seperti logonya tadi ya, Nusantara baru Indonesia maju. Luar biasa. Luar biasa. Jadi itu dia dari Bapak dan Ibu yang hadir di sini bersama-sama. Jadi kami silakan kembali, nggak berlama-lama. Bapak dan Ibu silakan duduk kembali dan souvenirnya saya ambil. Boleh ya gitu? Nggak boleh. Nggak boleh, itu hak Bapak dan Ibu. Saya bercanda saja. Saya kembalikan. Sebentar saya rapikan, mohon maaf nih. Aduh. Mohon maaf ya Ibu ya. Tapi sekali lagi terima kasih ya Ibu ya. Ini disimpan jadi kenangan Bu. Mungkin akan cerita kelak menjadi cerita sejarah kelak yang akan dikenang menjadi memori. Terima kasih ya. Terima kasih. Luar biasa. Itulah kalau kita bisa cerita animo yang begitu tinggi hadir di sini, dan kami juga dapat laporan sebetulnya bahwa
ada juga kekecewaan. Mereka yang nggak bisa datang ke sini. Seperti yang ditanyakan Bre tadi, ada wilayah-wilayah di kabupaten-kabupaten terdekat di sini yang merasa kok akses yang mereka harusnya lebih kok malah dikasih sedikit ya. Hal-hal itu kan hanya bisa dijelaskan dengan keadaan keterbatasan yang ada di sini. Dan itu sudah dijelaskan Pak Jokowi dari 8.000 rencana kemudian dikurangin 2.000 peserta sampai pada akhirnya 1.300 hanya karena keterbatasan dan sebagainya. Tapi di tengah keterbatasan itu bisa disaksikan live streaming media termasuk iNews bisa menyaksikannya dan kita akan menyiarkannya. Nggak ada ubahnya seperti yang ada di sini, cuman kita secara online saja atau jarak jauh saja. Tapi tetap semarak kemerdekaan bisa dirasakan di mana saja. Kembali ke studio kawan-kawan. Ya, terima kasih Abraham Silaban melaporkan langsung dari IKN. Nanti souvenirnya jangan lupa dibawa ke Jakarta ya, karena kita pengen lihat kayak Karena gimana kita juga tuh. mau ya, karena kita nggak ke IKN nih, kebetulan belum ada kesempatannya. Ya, tapi kita sebelum ke Bayu nih ya, Valerie. Dan kini pemirsa kita akan langsung pantau bagaimana persiapan terkini terkait dengan perayaan ataupun jelang penurunan bendera Iya. ya. Nanti sore ada rekan Bayu Pradana di Istana Merdeka Jakarta. Bayu, bagaimana situasi terkini di sana sekarang? Ya, Primana dan Valeri pasti bisa mendengar bagaimana gemuruh semangat di Istana Merdeka Jakarta. Karena penampilan yang sedang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta tempat saya berada saat ini adalah Gita Bahana Nusantara yang berada tepat di samping saya, sebelah kiri saya tepatnya. Ini sedang melakukan penampilan mereka, yaitu menyanyikan medley lagu yang mana ini akan ada lagu pertama yaitu Chandra Buana dan nanti akan ada lagu kedua yaitu Aku Indonesia. Yang pasti ini membangkitkan semangat kita untuk merayakan atau memperingati hari kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Bukan hanya Gita Bahana Nusantara saja, tapi pada sore hari ini juga tadi sudah melakukan penampilannya. Di belakang saya tadi ada adik-adik dari SD Meksiko Jakarta yang tadi sudah memainkan marching band dengan secara ciamik. Mereka memainkan alat musik mereka dengan lagu-lagu Nusantara juga, yang mana tadi mereka juga melakukan berbagai atraksi yang sangat menarik tentunya. Nah, berbeda dengan tempat Abraham berada tadi, di mana pada sore hari ini memang kalau kita bandingkan dengan pagi hari tadi, berbagai aktivitas ini lebih dominan dilakukan di Istana Merdeka Jakarta, di mana nantinya akan ada berbagai penampilan-penampilan menarik lainnya, sembari nantinya para undangan bisa menyaksikan bagaimana penurunan bendera merah putih di IKN dilakukan. Dan mereka nanti akan menyaksikan di berbagai layar, sejumlah layar yang sudah ada di sekitar Istana Merdeka ini. Dan mereka pun sudah mulai berdatangan kembali para tamu undangan, di mana total ada 1.500 tamu undangan pada sore hari ini yang akan hadir memenuhi halaman Istana Merdeka Jakarta. Jika kita tambahkan pada pagi hari tadi total ada 3.000 tamu undangan yang akan hadir. Tentunya mereka juga mengenakan pakaian dari berbagai macam wilayah di Indonesia yang pastinya memanjakan mata kita untuk melihat bagaimana kayanya Indonesia, bagaimana kayanya budaya yang kita miliki yang seharusnya kita lestarikan nantinya. Bre dan juga Valeri, yang tidak kalah menarik adalah di Istana Merdeka ini nantinya akan ada penampilan dari Malik The Essentials yang nanti akan membawa beberapa lagu untuk juga meramaikan penurunan bendera dari peringatan kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Dan yang pasti yang tidak kalah kita tunggu-tunggu adalah melihat bagaimana Wakil Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih yaitu Bapak Maruf Amin dan juga Gibran nanti akan hadir kembali untuk melihat upacara penurunan bendera. Kalau tadi pagi kita melihat Wakil Presiden Maruf Amin mengenakan pakaian dari Pontianak Melayu dan juga tadi Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menggunakan pakaian adat Papua. Nanti kita lihat bagaimana mereka akan hadir kembali dengan pakaian apa. Kalau kita lihat memang dari tahun ke tahun biasanya mereka ini akan hadir kembali di penurunan bendera dengan PSL atau pakaian sipil lengkap, yaitu dengan setelan jas yang mana ini akan mereka akan hadir di bangku yang ada di belakang saya. Tapi kita lihat apakah ada juga perbedaan dikarenakan memang ini tahun yang berbeda untuk perayaan atau peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia, di mana upacara dilakukan di dua tempat yaitu di IKN dan juga di Istana Merdeka. Bre dan Valeri. Baik, terima kasih Bayu Pradana atas laporannya langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Kita nantikan informasi selanjutnya. Selamat bertugas kembali, Bayu.